Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali pada program Berita Selamat Jari Dumah. Saya ajak pendengar sekalian untuk membuka Alkitab kita dan membaca di dalam Pengkhotbah, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan itulah yang menjadi dasar perenungan kita kali ini. Demikian saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan ini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pendengar yang baik, sejak dari semula manusia jatuh di dalam dosa, setiap orang dituntut untuk dapat bertahan hidup dengan cara bekerja dan mengusahakannya untuk memenuhi apa yang kita perlukan dan butuhkan dalam dunia ini. Dan sejak kecil, dalam dunia pendidikan kita telah diperkenalkan dengan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan primer. Dilanjutkan dengan apa yang kita inginkan dalam kebutuhan sekunder. Bahkan semakin dewasa dalam usia dunia ini, kita banyak diperkenalkan dengan kebutuhan tersier yang menampilkan tentang kemewahan yang disediakannya. Sehingga tidak luput bahwa sebagian besar manusia memenuhi atau mengejar kebutuhan itu dengan cara bekerja keras, mencari peluang dan memenuhi waktu mereka dengan kerja. Bahkan saat ini kemajuan teknologi melalui media sosial dan media interaksi lainnya tidak jarang memperkenalkan kita dengan uang. Pengkhotbah pasalnya yang ke-5 ayat 9-10 yang menjadi dasar perenungan kita adalah suatu peringatan dan pengingat bagi kita yang hidup dalam masa dunia saat ini. Firman Tuhan yang dituliskan melalui pengkhotbah ini ditujukan untuk mengkritisi bentuk daripada pemerintahan yang dijalankan pada saat itu. Kendali di bawah pemimpin negara dan pejabat tinggi yang memperkosa keadilan, menindas kaum miskin dan terbiasa hidup dalam kemewahan, menjadi suatu keadaan ironis yang memilukan. Melupakan kewajiban moral antar sesama yang semuanya itu hanya akan meninggalkan kesia-siaan belaka, bahkan tidak memberikan arti kepada hidup dan tidak mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Peringatan adalah bagi kita yang saat ini dikelilingi dengan bujukan gambaran kehidupan yang lebih mudah, melalui mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, memperoleh uang yang melimpah, tetapi pengkhotbah mengatakan itulah kesia-siaan. Waktu dan hidup tidak hanya digunakan untuk memperoleh uang dan mengumpulkan harta, tetapi juga menyerahkan hidup kita untuk kaya di dalam iman, kuat di dalam kepercayaan dan teguh di dalam pengharapan. Hidup bersosial dengan keluarga dan masyarakat dalam kewajiban moral yang dijalankan atas teladan kasih Kristus juga merupakan suatu kebahagiaan sejati, baik dalam dunia dan surgawi. Tetapi apakah salah untuk menjadi kaya? Pengingat dari pengkhotbah, gaya hidup kita bukanlah satu-satunya tujuan hidup kita. Hikmat yang berasal dari Allah melalui firman-Nya telah memberikan pengertian dan pemahaman bahwa harta duniawi akan lenyap karena keinginan, berkarat dan usang karena usia. Kita akan meninggalkan tanpa membawanya. Oleh sebab itu kita perlu pada saat ini untuk mengingat kembali jalan-jalan yang telah dilalui dan waktu yang telah kita beri. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui nas kita pada hari ini, kita diberikan peringatan dan pengingat
agar untuk menghadapi dan melalui dunia yang pada saat ini kita jalani, semuanya itu dengan sebuah keteguhan iman, kepercayaan yang kuat dan harapan yang terus kokoh di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Ia memelihara kita, memberikan kita hidup dan memperkaya kita di dalam iman. Sehingga dalam dunia ini kita tidak hanya menjalani dengan sebuah kesia-siaan belaka, melainkan penuh arti dan juga makna. Karena kebahagiaan sejati, baik di dalam dunia maupun surgawi adalah kaya di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan kita pada saat ini. Saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kami menyadari bahwa hati dan pikiran kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, baik untuk menghadapi hidup ini maupun untuk mengerti dunia ini ya Tuhan. Oleh sebab itu, dengan iman saat ini kami berdoa kepadamu. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami tetap berpegang di dalam iman dan pengharapan. Kepercayaan yang kuat bahwa Engkau selalu memelihara kehidupan kami dan mencukupi apa yang kami perlukan dan butuhkan dalam dunia ini. Mampukan kami juga agar tidak tenggelam di dalam bujukan dunia yang membawa kami kepada kesia-siaan, melainkan dipenuhi kekayaan rahmat daripadamu, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan sejati yang kami rasakan baik di dalam dunia ini dan juga surga. Hanya Engkaulah Bapa yang mengerti kami dan yang menguatkan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.